Shalom Bapak Ibu Saudara, renungan pagi hari ini berjudul Pencerahan. Surat yang ketiga kepada jemaat di Pergamus. Pergamus terletak di Asia Kecil. Pergamus adalah ibu kota Asia pada saat itu, pusat dari pemerintahan kerajaan Romawi. Di Pergamus ada bukit yang berbentuk kerucut, dan di atasnya dibangun banyak kuil. Kuil yang paling terkenal adalah Asklepios, yang diberi gelar juru selamat. Di kuil ini ada mujizat kesembuhan melalui ular. Orang cukup tidur dan membiarkan ular menyentuhnya, maka orang itu langsung sembuh. Kalau hari ini kita melihat lambang-lambang apotek, obat, dan dunia medis, pasti ada gambar ular. Disinilah berasal lambang ular itu. Di Pergamus ada banyak ibadah kekafiran, praktik perdukunan, dan tidak mempermasalahkan dosa. Mereka berkompromi dalam ritual ibadah. Ada kuil dewa Zeus, Athena, Trajan, Aurelius, dan Asklepius, yaitu dewa kesehatan Yunani. Jadi jelaslah dikatakan bahwa tempat ini adalah tahta iblis. Smyrna masih lebih baik karena dikatakan hanya jemaat iblis, tetapi Pergamus adalah tempat tahta iblis. Tentu hal ini lebih parah, yaitu pusat tahta iblis merupakan tempat yang paling rawan bagi orang-orang percaya. Gereja ini melambangkan suatu keadaan peperangan rohani antara orang-orang percaya melawan kerajaan iblis. Tetapi tidak hanya itu, Pergamus juga terkenal dengan perpustakaan. Pada zaman itu, ada 200.000 buku yang terdapat dalam perpustakaan di Pergamus. Artinya, orang-orang Pergamus adalah orang-orang yang berintelektual tinggi. Biasanya, orang yang berintelektual tinggi tidak percaya dengan tahayul, hal-hal gaib, karena logika mereka tidak bisa menerima hal gaib. Namun, bagaimana bisa tempat ini disebut sebagai tahta iblis? Iblis juga logis. Iblis tidak perlu hal-hal magis untuk mencapai tujuannya. Dengan produk-produk intelektual, iblis bisa menggunakannya untuk mencapai tujuannya, yaitu membuat orang murtad. Dalam ayat 14 dan 15 disebut bahwa orang-orang percaya itu tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang mengikuti pengajaran sesat. Orang-orang percaya pada saat itu, bahkan pemimpin gereja, membiarkan ajaran ini berkembang dan tidak mendisiplin orang-orang yang menyesatkan itu. Mengapa hal ini terjadi? Ada beberapa kemungkinan. Mungkin karena jemaat di tempat ini sudah banyak kesulitan dan penderitaan. Dengan mendisiplin orang lain, maka hanya akan menambah penderitaan saja. Yang kedua, pendisiplinan dikhawatirkan hanya akan menambah masalah baru, bukannya menyelesaikan. Atau bisa jadi, prinsip salah yang seringkali dianut gereja. Gereja itu harus mengasihi dan menyelamatkan, bukan menolak, menghukum, atau mengeluarkan. Atau bisa juga karena sungkan dan tidak mau repot, maka tidak dijalankan pendisiplinan. Mungkin kita punya posisi yang sama dengan orang-orang ini. Kita punya teman, kita punya saudara, kita bahkan punya orang yang serumah, yang hidup tidak peduli dengan Tuhan. Seperti orang-orang di Pergamus. Yang harus kita lakukan adalah bertobat. Bertobat ini bukan sekedar tidak berbuat jahat, tidak sesat, dan tidak berzina, atau menerima Tuhan Yesus. Pertobatan di sini adalah menerima pencerahan di dalam hati kita melalui firman, dan mengubah perbuatan yang jahat kita pengaruhi dengan perbuatan yang baik, agar kita juga tidak terpengaruh, tetapi justru mempengaruhi dengan terang firman Tuhan. Apa akibatnya jika kita hanya tinggal diam? Dalam ayat 16 dikatakan, "Aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini." Tuhan akan memerangi, bukan menasehati. Bahkan dalam ayat 12 dikatakan, "Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua." Tuhan memposisikan diri sebagai pedang yang tajam, yang akan memisahkan dan menghancurkan. Maka dari itu, teruslah intim dengan firman Tuhan. Renungkan siang dan malam. Mari kita jangan kompromi. Jika ada orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan di sekitar kita, ayo kita peduli. Karena ini adalah bagian dan tanggung jawab kita. Dan kabar baiknya, ada dalam ayat 17, dikatakan demikian. "Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi,
Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Mana yang tersembunyi artinya ada pesta perkawinan anak domba. Hal ini mengingat bahwa orang-orang di Pergamus juga sering merayakan pesta dan perayaan kafir. Maka Tuhan juga mengganjar orang-orang yang menang dengan pesta perkawinan anak domba. Batu putih adalah lambang kesucian. Ini menunjukkan pada seorang hakim pada zaman dulu yang pada waktu menjatuhkan keputusan akan memberikan batu hitam sebagai tanda penghukum dan memberikan batu putih sebagai tanda pembebasan. Jadi dengan diberikannya batu putih di sini ditunjukkan bahwa sekalipun dalam persidangan duniawi atau Romawi, orang Kristen bisa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, tetapi di hadapan Allah ia akan dibenarkan. Jangan khawatir ketika kita menasehati sesama kita, karena kita akan dibenarkan di dalam pengadilan Allah. Nama baru juga adalah hadiah. Ini adalah semacam hak istimewa untuk masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Jika kita berhasil menang, menasehati orang-orang di sekitar kita, terutama yang terdekat dengan kita, ada janji Tuhan yang berjanji akan menerima kita dalam perjamuan kawin anak domba. Mari buka hati kita untuk dicerahkan oleh firman Tuhan, agar kita juga bisa mencerahkan orang di sekitar kita sehingga mereka percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.